Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderindo 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lampu Proji dari AS F1 ya. Jadi ini memang produk lama, tetapi ini kemasan baru. Di sini ada kemasan baru ya dari AS. Ini kemasannya itu satu piece Proji, itu satu packing ya, satu dus. Jadi bukan satu dus isi dua lagi. Dan biasanya kan kalau untuk pembelian satuan, karena dia untuk packingnya itu cukup besar, maka dipotong ataupun pakai kemasan atau packaging yang lain. Tapi di sini sudah menggunakan satu Proji satu packing gitu ya. Kita buka dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini untuk kemasan yang di dalam kita mendapatkan stiker ataupun panduan ya. Ini stiker panduan, di sini ada tulisan AS-nya, pemasangan manual produk AS. Di sini ada tulisan low beam arus negatif, low beam kutub negatif, high beam arus positif, high beam kutub negatif. Jadi di sini ini ada nomor ya. Jadi ada nomor 1 2 3 4. Nomor 1 itu warna merah, jadi low beam arus positif warna merah. Low beam kutub negatif itu nomor 2 warna hitam. Yang di bawah itu nomor 3 dan nomor 4. Arus positif high beam warna merah dan high beam kutub negatif juga. Terus kita lanjut di isi dari dalamnya ya. Pertama kita di sini mendapatkan ini adalah driver ya. Ini bukan balas, memang untuk dari segi bentuknya itu mirip banget kayak balas ya. Balas HID, tapi di sini adalah driver dari lampu Proji tersebut. Kita lepas dulu. Oke, jadi pemasangannya sangat mudah ya. Ada soket khususnya seperti ini. Ini jangan sampai salah pemasangan. Kita coba lihat dari lampunya sendiri. Nah, di sini kita coba ambil. Nah, untuk barangnya sendiri bentuknya seperti ini. Ini benar-benar kelihatan premium sekali. Seperti kayak beberapa Proji yang series 3 inci dari Fahid ya, yang sering saya buatkan review. Tapi di sini juga memang menggunakan di belakangnya ini bisa dipasang di beberapa soket. Dan di sini ada stiker garansi dan mendapatkan garansi kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Dan di bagian bawah seperti biasa di sini ada fan pendingin yang berukuran 4x4 cm dan ketebalan itu sekitar 1 cm. Di sini yang berbeda dengan beberapa Proji yang lain adalah drivernya itu terpisah. Tetapi ya memang sih kalau untuk driver terpisah itu kalau menurut saya pribadi memang lebih aman, dan panas yang ada di dalam lampu Proji ini berkurang karena si driver itu terpisah. Karena memang kalau driver masuk di dalam menyatu di dalam Proji itu juga menimbulkan panas juga. Tetapi memang bukan berarti kalau Proji yang drivernya nyatu di dalam Proji ini, di dalam dari dalam aluminium ini itu kurang bagus. Tetap sudah ada perhitungan masing-masing. Akan tetapi jika ada trouble, memudahkan untuk mengganti dari driver ini ya. Terus kalau untuk pemasangan sendiri, kalau saya lihat dari bentuknya itu sangat mudah dalam pemasangan ya, karena di sini dilengkapi beberapa soket ataupun beberapa fittingan ya. Ini adalah pengunci dari belakangnya tuh, kelihatan ya. Ini ada emboss AS F1. Oh ya, untuk ukuran diameter panjang lebar tinggi itu sebenarnya udah ada sih di bagian belakang sini. Tuh, teman-teman bisa melihat sendiri untuk ukurannya. Ini untuk lebar bawah antara baut kanan, yaitu jika kita perbandingan seperti ini ya. Ini ya, jadi untuk baut ini sampai baut ini di angka kurang lebih sekitar 95 mm. Oke, kita coba cek langsung atau kita ukur langsung ya dari lokasi baut yang di sebelah kanan atau sebelah kiri dari bawah. Kita langsung cek apakah benar 95 mm. Ternyata benar ya. Jadi di sini masuk di angka 95 mm, sama dengan yang ada di bagian sini. Ini bertujuan untuk apa? Nanti saya akan jelaskan untuk tujuan dari semua ukuran ini ya. Oke, pertama udah ya, jadi kita langsung tes dari kanan sama kiri. Itu dari posisi
ini ya. Jadi yang sebelah sini sampai sebelah sini coba kita ukur, itu di angka 105 mm ataupun 10 cm setengah ya. Jadi di ukurannya sama persis dengan ada yang di packing ini. Terus di bagian bawah sini ya, bawah sini sampai ke bagian atas, jadi antara bawah sampai ke bagian atas bracket sini kita tes lagi, kita coba cek dulu, kita ukur itu di angka 76 ya. Jadi dari sini ke bagian atas itu sekitar 76, jadi kurang lebih seperti ini untuk ukurannya. Dari sini ke bagian bawah 76 mili ya, terlihat ya, 76 mili. Terus di bagian baut atas yang ada dua sini, saya akan ukur dulu bagian yang atasnya itu berapa mili dengan ketemu bagian atas ini. Jadi ada dua tempat baut, yang di bawah sama yang di atas ini ya. Jadi kita ukur yang atas ini dulu. Kalau yang tertera ada di sini tuh sekitar 61 mili. Apakah benar? Kita coba tes. Nah, benar-benar pas banget, ini di angka 61 mili ya, 61 mili untuk ukuran dari baut atas sampai ke samping sebelahnya. Dan untuk bagian atas ini masuk di untuk pembuatan bracket ya. Jadi ada tempat baut juga. Yang paling bawah ketemu di atas itu di sini tertulis 57,5 mm. Kita coba ukur lagi apakah benar. Benar ya. Jadi di sini masuk di angka 57-an, 57,5 mm. Oke, jadi akan saya sedikit informasikan apa sih tujuannya ada penjelasan seperti ini dari tempat bracket yang di bawah, ataupun ada lubang baut yang di bawah. Di atas juga dikasih penjelasan berapa mili. Memang kalau saya lihat ini, saya baru ketemu ya untuk spesifikasi lampu Proji dusnya sedetail ini. Dari bracketnya itu ukurannya berapa mili, dari tempat baut sebelah kanan sampai sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita membuat bracket Proji lampu tersebut. Jika teman-teman ingin memasang sendiri, bisa mengukur sesuai yang ada di sini. Jadi kalau kita pakai plat aluminium ataupun yang besi, teman-teman bisa menyesuaikan dari bentuknya. Yang dibutuhkan lubangnya berapa mili atau berapa senti, ini ada semua di sini. Ya, jadi cukup jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti oleh teman-teman. Kita lanjut di spesifikasi yang lain. Di sini untuk powernya sendiri itu masuknya itu jika engine menyala, powernya itu 13,2 volt. Ini posisi mesin menyala ya. Jadi di sini tertulis 58 watt. Terus ini juga voltasenya 13,2 volt. Untuk range-nya itu di angka 12 sampai 16 volt. Maksimum voltage itu 16 volt. Terus warna temperatur 6000 Kelvin. Total lumens itu sekitar 4000 lumen. Lumen of low beam untuk jarak pendek itu 3000 lumen. Terus untuk high beamnya 1000 lumen. Jadi kurang lebih sekitar 3000 plus 1000 itu 4000 lumen ya kalau untuk nyala bersamaan gitu. Terus untuk bagian atas ini untuk lampu kendaraan ya, untuk low beam chip modelnya tertulis seperti ini. High beamnya chip brand modelnya ada juga, ini kodenya AS3535. Terus ini low beam. Jadi low beam ini tipe chip LED-nya itu AS7075 2021. Terus high beam LED chip brandnya itu AS3535 2021. Cooling fan di sini ada pendingin juga. Terus lanjut untuk temperatur panas, dia di angka minus 40 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Ini bertahannya ya suhu lampunya. Oke, kita lanjut untuk pengetesan ya. Di sini saya menggunakan adaptor 12 volt. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk adaptornya ya. Ini adaptornya seperti ini yang saya buat untuk pengetesan. Kita coba tes.
Untuk voltase yang saya pergunakan itu 13,2 volt sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di bagian packing ini ya. Ini dibutuhkan 13,2 volt. Nanti kita coba cek real wattnya itu berapa watt. Sebelum kita tes langsung real wattnya berapa, oh ya tadi saya lupa untuk menjelaskan untuk soketnya ya. Jadi di sini ada beberapa soket yang didapatkan di kemasan project tersebut. Ini satu adalah soket H4. Ini adalah penempatan di sini ya. Jadi sebelum kita memasang soket yang ini, kita pasang ini dulu sini. Masuk dulu baru pasang di bagian sini. Karena ini akan menempel di reflektor untuk memperkuat supaya tidak goyang. Ini juga fungsinya sama, dan di sini terdapat soket H4. Ini ada soket untuk H11, HB3 dan HB4. Ini buat H7. Kalau untuk kedua soket ini saya juga kurang begitu paham ya. Ini untuk soket berapa, tetapi kemungkinan ada yang buat H6, tapi saya juga belum ngecek langsung daripada nanti saya salah. Tapi sudah dipersiapkan. Di sini mendapatkan 6 soket. Yang pasti yang ketiga ini saya tahu untuk H11, H7, H11, HB3 dan HB4. Oke, kita singkirkan dulu untuk bagian soket ini ya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Oke, kita lanjut untuk bagian pengetesan. Untuk pemasangan soket driver menuju soket yang di lampu, kita jangan sampai salah pasang ya. Jadi di sini ada penunjuk panahnya ya. Kita terlihat di sini sama yang sebelahnya. Ini ada penunjuk panahnya juga. Kita tinggal masukkan, dan di sini kan ketahuan tuh ya. Ini juga ada untuk selah untuk masuk dari soket yang berlawanan. Kita masuk seperti ini ya. Nah, kita masuk, langsung kita kunci seperti ini. Ini untuk pemasangannya. Oke, jadi untuk bagian low beam sudah saya pasangkan. Untuk switchnya saya menggunakan ini. Terus untuk high beam saya pergunakan paling ujung. Kita pasang di bagian merah, ketemu merah, hitam dan hitam ya. Jadi seperti ini. Kita langsung tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk watt sendiri, untuk voltase di angka 13,2 volt itu masuk di angka 41 watt ya. Oke, ini untuk low beamnya. Oke, karena baru dinyalakan otomatis masih belum terasa hangat ya untuk posisi lampunya. Kita coba tes high beam, dia masuk berapa watt. Nah, untuk high beam sendiri dia masuk di angka 52,2 watt ya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat untuk watt realnya. Kalau untuk pemasangan di motor, saya sarankan untuk satu proji sudah cukup. Seperti motor-motor yang sekarang ya, kayak motor Vario, motor NMAX, ataupun motor-motor yang sudah DC dari pabriknya, itu cukup memasangkan satu saja. Tetapi kalau kita memasang dua pun nggak masalah, yang penting instalasi benar. Disitulah pentingnya untuk kawetan jangka panjang, untuk dari segi lampu ataupun dari motor tersebut. Nah, kita tes standby dulu untuk low beamnya. Ini masuk di angka 41 watt. Kita coba tes beberapa menit ya, dia konstan di berapa watt ya. Oke, setelah 30 menit berlalu, kita coba tes di stabilnya itu di angka berapa watt. Oke, jadi stabilnya di angka 40 watt ya. Jadi dari awal kita menyalakan itu di angka 41 atau 42 watt, dan stabil di angka 40 watt ya. Jadi untuk pemakaian, berarti itu untuk cahaya atau wattnya itu nggak berkurang atau nggak bertambah ya. Jadi masih stabil di angka 40 watt. Dan di sini sudah saya pasangkan juga pengukur panas ya. Ini setelah 30 menit lebih, itu panasnya itu di angka 49,6 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius. Kalau dibilang apakah ini layak dibeli, Bang? Ini sangat layak sekali untuk dibeli, karena untuk panas sekian itu masih aman di dalam headlamp. Apalagi untuk pemasangan itu tidak salah ataupun ada sirkulasi untuk pembuangan panasnya. Cuman yang pasti harus kepada yang ahlinya ya. Jadi nggak sembarangan kita pasang lampu di dalam headlamp. Oke, jadi kalau
teman-teman berminat bisa langsung kontak saya yang ada di kolom deskripsi, ataupun pembelian itu nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi untuk pembelian online shop ya. Tetapi untuk di pembelian di online shop itu belum termasuk pemasangan, belum termasuk relay set, belum termasuk slot, belum termasuk bracket ataupun yang lainnya. Yang didapatkan hanya pertama lampunya, terus drivernya, sama soket-soket yang tadi saya jelaskan itu. Jadi belum juga untuk ongkos ataupun biaya retrofit ya. Tetapi jika teman-teman ingin mencoba retrofit sendiri juga nggak masalah. Untuk lokasi workshop kami ada di Jalan Raubunga 15, RT 1 RW 2, slot nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di Google Map yang nama toko kami, Rian Aksesoris Motor. Jika alamatnya sama persis seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu di Jalan Raubunga 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, maka itu lokasi kami. Di situ juga tertera ada nomor teleponnya yang masih saya pakai sampai sekarang. Bisa langsung kontak di nomor tersebut. Oke, sebelum kita mengetes di luar ruangan, kita harus tahu dulu isi dalamnya itu seperti apa, supaya kita lebih mantap atau lebih pasti untuk pembelian barang tersebut ya. Jadi untuk emitter sendiri ini menggunakan 2 emitter ya, jadi kelihatan banget nih. Jadi satu di atas, satu di bawah. Jadi untuk cahaya juga ini berpengaruh banget. Untuk solenoid seperti ini ya, untuk buka tutupnya sama dengan Proji 3 inch yang lainnya, seperti Proji Vahid S10 ataupun S9 dan yang lainnya. Oke, jadi untuk pemasangan bagian belakang di sini ini bisa kita menggunakan beberapa soket yang tadi saya sebutkan, dan untuk pembuatan bracket tadi sudah saya jelaskan juga caranya itu seperti apa, dan ada petunjuknya ya, ada atau panduannya. Ataupun teman-teman bisa membeli bracket yang sudah jadi, ada banyak sih di online shop ada yang jual sesuai ukuran. Oke, kita lanjut ya untuk pengetesan di luar ruangan seperti apa. Oke, kita lanjut untuk pengetesan di outdoor ya. Kita coba tes untuk low beamnya. Nah, di sini untuk low beam sendiri di bagian cut off-nya sangat tajam ya. Jadi di sini nih, ini ada seperti warna ungu RHD, jadi tetap dia Z ya seperti ini. Terus untuk bagian foregroundnya dia rata, kayak ada cincin di bawahnya ya, kelihatan sekali. Dan cahayanya memang rata, tapi untuk bagian paling kirinya ya, jadi teman-teman bisa melihat sendiri untuk perbedaannya dengan Proji Vahid S9 atau Proji Vahid S10. Tapi keunggulannya di sini nih dia agak lebih lebar ya, dan tajam di bagian tengah dan juga di bagian cut off-nya. Jadi memang kalau untuk cahaya Proji masing-masing punya karakter yang berbeda, tetapi kalau untuk bagian fungsinya itu semua sama. Apalagi kalau untuk series 3 inci hampir semuanya sekarang menggunakan dual chip emitter ataupun yang namanya surface laser. Terus kita coba untuk high beamnya ya. Jadi kita tes untuk high beam, untuk cahayanya. Ini posisi low beam ya, tes high beam. Nah, high beamnya sangat tajam dan padat ya. Low beam, high beam. Oke, jadi untuk pemakaian, jika kita menggunakan di kendaraan bermotor khususnya, itu menggunakan satu saja udah cukup. Tetapi kalau di mobil ya udah pasti kita memakai 2, dan untuk konsumsi daya itu untuk 2 Proji AS F1 ini kurang lebih di angka 80 watt untuk low beam, dan untuk high beamnya masuk di angka kurang lebih 90 sampai 100 watt, dan wajib menggunakan relay set ya, entah di motor ataupun di mobil, demi cahaya yang stabil dan juga keamanan di motor juga. Dan untuk cahaya sendiri memang untuk AS F1 ini untuk cahaya memang dapat ya di bagian tengahnya ya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri
dia padat di tengah, di ujung, dan di bagian foreground. Untuk bagian kanan kirinya masih dapat juga, tetapi paling kirinya, nah itu seperti ini cahayanya ya. Kita di sini nggak ada rekayasa untuk cahaya, tetapi sesuai kebutuhan, jika sesuai dengan selera teman-teman yang ingin memasang lampu Proji AS-F1 ini, bisa langsung kontak WhatsApp saya, ataupun bisa langsung link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya untuk link pembelian itu belum termasuk ongkos pasang, belum termasuk bracket, shroud, devil, ataupun yang lain. Untuk video yang akan datang ataupun untuk video selanjutnya akan saya buatkan tutorial pemasangan lampu Proji AS-F1 ini di motor Yamaha NMAX ya. Mungkin nanti akan saya buatkan tutorialnya seperti apa, dan juga jika ada permintaan atau jika ada request dari teman-teman, bisa langsung di kolom komentar jika ingin mengcompare atau membandingkan dengan Proji yang lain, contohnya dengan Proji Fight S9 untuk dengan Proji Fight S10 dan Proji yang lainnya. Tetapi saya tidak akan janji membuatkan video tersebut. Jika ada kesempatan dan kebetulan saya punya barangnya, akan saya buatkan sesuai request dari teman-teman. Oke, kita coba tes lagi untuk high beamnya supaya tidak penasaran ya. Ini untuk low beamnya, low beam masuk di angka 40 watt ya, atau batas high beam. High beamnya sangat tinggi, lebih tinggi daripada Proji AS WST yang 2,5 inci. Memang untuk harga sendiri ya, memang lumayan berbeda sekitar 2 kali lipat. Kalau untuk Proji AS F1 ini itu di angka 900 sampai 1 jutaan. Tapi kalau untuk Proji WST 2,5 inci itu di angka sekitar 1 juta mendapatkan 2 piece. Balik lagi, itu hanya barangnya saja. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video atau konten-konten selanjutnya terkait dengan perlampuan motor ataupun di mobil. Oke, jangan lupa untuk mengaktifasi untuk notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.